Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Amanda Amir dengan NIM 23011114062. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik kelas D. Guna video ini adalah sebagai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu mengapa penting mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Jawaban saya adalah mempelajari administrasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi kita mahasiswa administrasi publik. Mempelajari administrasi pembangunan merupakan langkah yang sangat krusial untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin maupun menjadi seorang pengambil kebijakan yang efektif di sektor publik nantinya. Lalu, ada pula beberapa alasan lain mengapa penting untuk mempelajari administrasi pembangunan ini. Yang pertama adalah untuk memahami proses pembangunan. Administrasi pembangunan nantinya akan memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Kita sebagai mahasiswa administrasi publik nantinya akan belajar bagaimana merancang program atau proyek-proyek pembangunan yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua yaitu mampu merancang kebijakan publik yang efektif, yaitu dengan memahami prinsip-prinsip administrasi pembangunan, kita akan dapat merancang kebijakan publik yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan. Kita akan belajar menganalisis masalah sosial dan ekonomi, serta merumuskan solusi yang inovatif dan terukur nantinya. Alasan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola perubahan. Pembangunan adalah proses perubahan yang sangat dinamis. Kita sebagai mahasiswa administrasi publik nantinya akan dibekali dengan keterampilan untuk mengelola perubahan, baik perubahan itu dalam skala kecil maupun skala besar sekalipun. Kita nantinya akan mampu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan, serta bagaimana menghadapi resistensi terhadap perubahan. Dan alasan yang terakhir adalah pentingnya mempelajari administrasi pembangunan untuk membangun negara yang lebih baik. Administrasi pembangunan tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mempelajari bidang ini, kita nantinya akan mampu berkontribusi dalam membangun negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kita akan menjadi seorang agen perubahan yang mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan hingga masalah lainnya. Jadi pada intinya mempelajari administrasi pembangunan merupakan investasi jangka panjang bagi kita mahasiswa administrasi publik. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh, nantinya kita akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta jelaskan solusi dan kendalanya. Jadi, pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut ini akan saya paparkan beberapa sumber-sumber utama lainnya. Yang pertama itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan APBN. APBN ini merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di tingkat nasional. APBN ini bisa berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun penerimaan hibah. Yang kedua, ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD. Ini merupakan sumber pendanaan pembangunan di tingkat daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan transfer dari pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, sumbernya itu ada dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan melalui investasi langsung, pinjaman, atau kerjasama dengan pihak lain. Lalu ada dari pihak swasta. Investasi swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan sumber penting untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Lalu ada berasal dari pinjaman luar negeri. Pemerintah atau perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau ABD untuk membiayai proyek-proyek besar. Lalu yang terakhir ada dari dana masyarakat. Dana masyarakat ini bisa berbentuk seperti donasi,
zakat, atau bentuk sumbangan lainnya dari masyarakat juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek-proyek sosial. Namun, pada pembangunan ini terdapat beberapa kendala, di antaranya yang pertama itu ada keterbatasan anggaran pemerintah. Nah, anggaran pemerintah ini sering kali terbatas sehingga sulit untuk membiayai semua proyek pembangunan yang dibutuhkan. Lalu permasalahan yang kedua ada pada tingkat hutang negara yang tinggi. Beban hutang yang tinggi dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan belanja untuk melakukan pembangunan. Yang ketiga, permasalahannya terdapat pada ketergantungan pada sumber daya alam. Jadi banyak negara berkembang yang masih sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, terutama Indonesia sendiri ya, sehingga pendapatan negara itu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Lalu ada pula masalahnya pada keterbatasan kapasitas institusi. Kelemahan dalam sistem perencanaan, anggaran, dan pengawasan dapat menghambat efektivitas penggunaan dana pembangunan. Lalu ada resiko politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi tentunya ini akan dapat menghambat investasi dan aliran modal asing untuk pembangunan. Lalu apa sih solusinya? Solusinya untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan ini yang pertama adalah optimalisasi penerimaan negara, meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, memperluas basis pajak, dan memberantas korupsi. Solusi yang kedua adalah meningkatkan investasi, itu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif bagi investor, dan mempermudah perizinan. Lalu yang ketiga ada kerjasama pemerintah dan pihak swasta. Ini melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama seperti public-private partnership. Dan solusi lainnya adalah pemanfaatan aset negara. Ini mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang belum terpakai secara produktif. Lalu ada pula solusi untuk meningkatkan efisiensi belanja. Ini mengalokasikan anggaran secara tepat dan efisien serta menghindari pemborosan. Solusi lain yaitu mengembangkan pasar modal. Ini memperkuat pasar modal domestik untuk memfasilitasi penggalangan dana melalui penerbitan saham dan obligasi. Lalu yang terakhir adalah mendorong inovasi. Ini yaitu bentuknya adalah mendukung pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing asing. Lalu kita masuk kepada soal yang ketiga, yaitu jelaskan poin-poin penting dari materi kelompok Anda. Jadi, poin penting dari materi kelompok saya yang membahas mengenai analisis investasi dalam pembangunan adalah menekankan bahwasannya investasi merupakan komitmen untuk mendapatkan modal dalam suatu proyek atau aset dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Dalam konteks pembangunan, investasi memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan kapasitas produksi ekonomi suatu negara, baik dalam bentuk infrastruktur fisik maupun sosial. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan arus modal yang signifikan untuk memastikan pertumbuhan, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi dalam pembangunan memiliki banyak sekali manfaat. Di sini kami memaparkan beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, meningkatkan infrastruktur dan produktivitas masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing global. Jadi, kami merumuskan bahwasannya investasi ini merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pembangunan di suatu negara. Dengan memahami manfaat dan tantangan investasi, pemerintah dan pelaku usaha nantinya dapat bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban dari UTS mata kuliah Administrasi Pembangunan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini SSMSI sebagai dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.